Belum bisa, Pak. Bisa ya? Belum bisa rekod saya. Tapi saya ada recording luar, Pak. Udah di sini udah diizin, udah di allow, Pak. Tidak aktif gitu, Pak. Gimana? Tidak aktif tombol rekodnya. Tidak apa, saya pakai aplikasi lain untuk rekod ya. Ya, bisa. Ya. Bisa dimulai, tidak apa-apa, Pak. Bisa, Pak. Mohon izin Pak Penguji, Pak Zain. Yuk. Sudah bisa dimulai. Ya, siap. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan laksanakan seminar rancangan aktualisasi. Ini kebetulan coachnya sedang jadi penguji, jadi saya tanpa moderator langsung kita lakukan langsung saja. Telah hadir untuk melaksanakan seminar presentasi Mas Misbahuddin. Ini kalau lihat judulnya kayaknya guru Quran hadis ya. Yang terhormat Bu Holis selaku mentor, Mas Misbah selaku penyaji, Wawan dan semua yang hadir. Alhamdulillah, mungkin kita kesempatan pagi hari ini kita akan laksanakan seminar rancangan. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa laksanakan diberikan kelancaran dan kemudahan serta manfaat. Sudah dipersilakan. Sudah selesai. Terima kasih. Mohon izin Bu Mentor. Silakan. Ini nggak usah terlalu tegang lah, masih bisa kayaknya biar nggak terlalu serius gitu kan. Biar pagi-pagi biar agak senyum gitu loh, biar nggak usah terlalu tegang gitu, biasa aja. Untuk presentasi, untuk informasi batasan waktu ya, mungkin tadi kemarin udah diinfo lah sama panitia untuk presentasi mungkin maksimal 10 menit, kemudian nanti ada penguatan mentor ya maksimal 5 menit, dan juga nanti untuk ya kita diskusi terkait dengan substansi materi yang mungkin sekitar 15-20 menit lah, tergantung nanti perkembangannya. Untuk persewaan waktu kami persilakan Mas Misbahuddin untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya share screen tanpa layar penuh agar nanti tidak terkendala dengan slideshow. Baik, dalam waktu 10 menit ke depan, perkenalkan saya Misbahuddin, formasi Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jembrana akan menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai berakhlak calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 yang saya angkat dengan judul optimalisasi strategi pembelajaran Al-Quran Hadis pada materi hafalan surah pendek dan hadis pilihan melalui inovasi habit yang disingkat dari Quranic Hadith Based Interactive Teaching untuk meningkatkan motivasi dan capaian hasil hafalan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jembrana. Apakah ada kendala dengan suara saya? Ya, sekarang sudah, Pak. Monggo dilanjut. Baik. Untuk pendahuluan yang melatar belakangi inovasi ini, tentu yang pertama adalah
karena adanya latsar CPNS dan nilai berakhlak yang harus saya terapkan. Kemudian sebagaimana dipelajari pada agenda-agenda sebelumnya, kita disuruh melihat isu yang ada di instansi. Sehingga kemudian saya menemukan tantangan di Madrasah Ibtidaiyah 5 Jembrana, yaitu berupa metode hafalan Al-Quran hadis, yang bagi saya sebagai CPNS baru masih kurang variatif, sehingga menyebabkan motivasi dari hasil capaian siswa itu rendah. Kemudian muncullah dari tantangan itu inovasi berupa key habit yang kami rancang dalam konsep 3 serangkai, yaitu kolaboratif antara orang tua, siswa bersama gurunya. Kemudian tentu key habit ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah mengidentifikasi sebagai calon pegawai negeri sipil yang nanti saya akan diangkat sebagai ASN yang berakhlak. Kemudian mengaktualisasikan nilai melalui inovasi konkret yang berupa key habit itu tadi, dan menganalisis dampak apa inovasi dari yang saya gagas ini, memiliki dampak ataukah tidak nanti setelah aktualisasi. Maka manfaat yang saya dapatkan sebagai peserta latsar tentu dapat mengembangkan berpikir kritis saya, sebagai juga tuntutan daripada ASN, bagaimanapun juga harus tetap terbuka. Bagi lembaga, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan digital. Kemudian tentu bagi Kementerian Agama sebagai keluarga besar saya, dapat mendorong budaya kerja yang berakhlak dengan sistem pelajaran yang modern, yang milenial. Kemudian bagi stakeholder, bagi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendidikan, dapat menjadi kolaborasi tambahan sebagai bentuk juga nilai kolaboratif di ASN. Kemudian ini profil singkat daripada instansi tempat saya bekerja, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jembrana. Lokasinya ada di Bali Barat, Pak. Ya, jadi dekat sama Gilimanuk. Akreditasi sementara untuk yang terakhir adalah B, dan visinya di sini mandiri berprestasi menuju digitalisasi berlandaskan iman, takwa, dan akhlak mulia. Tidak dipungkiri lagi, secanggih apapun teknologi harus dibekali dengan iman dan takwa serta karakter yang kuat. Sehingga misi yang muncul dari visi ini adalah menyelenggarakan asesmen mandiri, merancang pembelajaran menarik, membangun lingkungan digital, menciptakan suasana religius, dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin tentunya. Baik Bapak sekalian, untuk isu setelah dianalisis ada 5 yang muncul dalam secara observasi ya, observasi singkat di madrasah ini. Yang pertama adalah motivasi. Tidak bisa dipungkiri lagi motivasi untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dibutuhkan motivasi yang tinggi. Nah, di sini masih terbilang motivasinya rendah. Kemudian capaian stagnan. Jadi yang diperoleh dari hasil hafalan itu masih belum maksimal, baik dari segi bacaan, tahsinul Qur'annya, maupun dari jumlah hafalannya. Kemudian tidak tercapainya kurikulum. Kurikulum menginginkan, misalkan di sini menginginkan dalam satu kelas bisa hafal 8 surah dalam setahun misalkan, maka itu belum terpenuhi semua. Kemudian hal itu juga disebabkan karena dukungan orang tua yang sangat minim, sehingga anak-anak tidak terpantau, hanya orang tua, hanya siswa dan guru saja yang berhubungan di sekolah. Jadi tidak ada check and balance ketika dia pulang di rumah. Kemudian pemanfaatan teknologi dari hasil capaian hafalan itu masih belum maksimal. Sehingga saya menganalisisnya menggunakan analisis AKPK, ditemukanlah bahwa peringkat pertama yang menjadi isu, core isu nanti di analisis ini adalah rendahnya motivasi siswa. Nah, kemudian setelah AKPK ditemukan, diambil 3 isu terbaik, sehingga ditemukanlah isu yang dianalisis juga pada motivasi, rendahnya motivasi siswa dalam menghafal. Nah, baik dari kedua analisis AKPK dan USG itu disimpulkan bahwa rendahnya motivasi siswa dalam menghafal Al-Quran menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dengan segera. Karena bisa jadi
tidak dapat dukungan orang tua atau tidak dapat dukungan guru, ketika motivasi siswa itu tinggi, itu bisa terlaksana. Makanya core issue yang jadi pilihan di sini adalah rendahnya motivasi. Nah, kemudian disusunlah sebuah analisis fishbone berupa yang saya tampilkan itu, yang menyebabkan dari 5 S yang terdiri dari sistem, surrounding, skill, supplier, dan safety, muncullah akibat utama yang menjadi goal, yaitu rendahnya motivasi. Maka Bapak Ibu sekalian, inovasi key habit ini salah satu langkah konkret yang akan saya lakukan berupa pertama dapat platform digital interaktif. Karena tadi kurangnya komunikasi, maka saya harus membangun yang namanya digital interaktif. Yang kedua adalah jurnal kolaboratif yang nanti ketika guru setoran di sekolah juga ada bukti konkret bahwa di rumah tetap dia murojaah bersama orang tuanya. Kemudian gamifikasi hafalan, yaitu berupa reward bagi yang sudah hafalannya sudah meningkat dan sudah berapa surat, maka nanti diberikan sebuah reward. Kemudian talaki murojaah yang secara hibrid. Nanti sistem hafalannya dikombinasi. Bisa dengan sistem rekaman yang kemudian di-store, sehingga murojaahnya mempermudah anak-anak untuk mengulang kembali dari MP3 yang telah di-store melalui Google Drive dan jenis platform lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Sejauh mana pencapaian anak-anak yang sudah dicapai. Nah, itu bisa dengan via Google Form dan video respon yang di-store oleh orang tua. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, maka targetnya nanti dari aktualisasi yang ingin saya capai, 80% siswa, terutama di ruang lingkup saya penelitiannya di kelas 4B, nanti hafalannya bisa meningkat. Siswa lebih aktif dan termotivasi untuk menghafal, sistem kolaborasi guru dan orang tua terbentuk, dan monitoringnya juga tersedia, serta hafalan mingguannya juga bisa terdokumentasi melalui rekaman yang diupload di Google Drive itu tadi. Maka 5 langkah itu melalui pembuatan jurnal, program workshop, itu nanti targetnya bisa tercapai. Maka dari aktualisasi yang saya lakukan tentu ada kaitannya dengan nilai akhlak, berakhlak sebagaimana yang tercantum di sini. Berorientasi pada layanan, misalkan saya memberikan layanan pembelajaran menarik, mudah diakses, responsif. Kemudian di bidang akuntabel, saya membuat rencana laporan, dokumentasi, transparan. Di bidang kompeten, saya meningkatkan kapasitas media digital. Di bidang harmonis, jalin komunikasi yang positif. Di bidang loyal, saya dapat mengembangkan program dukung misi madrasah. Adaptif, saya juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi, serta adanya kolaboratif yang melibatkan stakeholder dalam strategi pembelajaran, yaitu orang tua dan tokoh yang lainnya. Maka sebagai penutup dan simpulan harapan ini, rancangan ini mengatasi rendahnya motivasi hafalan siswa melalui inovasi key habit yang didukung dengan analis AKPK dan USG tadi, sehingga ditemukanlah sebuah solusi berupa key habit. Harapannya key habit menjadi solusi berkelanjutan, model pembelajaran inspiratif dan berkontribusi pada budaya kerja ASN di madrasah, melahirkan generasi Qurani yang cerdas, berakhlak, dan cinta nilai luhur agama serta negara. Sekian, terima kasih. Oke. Tutup dulu, Mas. Ya nanti kecuali diminta tayangkan lagi. Tutup dulu aja. Oke, selanjutnya kami mohon untuk beberapa penguatan atau mungkin dukungan dari mentor pada Bu Haja Kholis. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Zen dan Bapak Wayan dari PDK Denpasar. Hari ini saya sebagai mentor dari Bapak Misbahuddin akan memberikan penguatan terkait dengan makalah yang telah disampaikan oleh beliau. Jadi sebagai mentor, saya sangat setuju dengan Bu Kholis.
Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi dari tadi malam sudah militer itu. Iya, Pak, untuk yang sementara yang ada di sini. Surah pendek, Pak, masuk juz 30. Iya, Pak. Ya, itu mungkin yang harus lebih spesifik ya, Pak ya. Jadi pendek dan panjang itu biar terukur jelas. Mungkin saya sebutkan juznya langsung ya. Juz 28 atau 30. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, maksudnya kami yang memilah.
Berat badan apa enggak? Nanti kan syuting panjang. Jadi kalau gimana apa aja? Awalnya oh senang terima kasih. Iya, Pak. Al-Qiyamah lebih pendek lagi, Al-Qiyamah. Oh, makanya aku belajar. Masih Pak Mesbah. Saya supaya bisa paham. Bisa jadi Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini memang terpisah secara pembahasan, cuma ada keterkaitan walaupun secara urutan memang berbeda. Contoh platform digital interaktif, ya penggunaan aplikasi itu memang ada di poin 4 di kegiatannya, yaitu penggunaan audio, visual hafalan Quran ya. Jadi ada di situ. Jadi kalau nanti ya saya akan revisi dari poin 1 nanti di kegiatan ada di poin 4, di komponennya poin 1, di kegiatannya ada poin 4. Kemudian komponen yang kedua jurnal kolaboratif. Jurnal kolaboratif itu ada di poin 1 di tabel kegiatannya, Pak. Jadi pembuatan buku. Ya, pembuatan buku monitoring. Jadi itu nanti yang bisa ditandatangani guru sama orang tua ketika sudah pulang. Kemudian gamifikasi hafalan itu berupa program si hafal nanti siap hafal tiap pekan. Jadi ada di poin nomor 2 Pak kegiatannya. Jadi komponen di 3 itu ada di poin nomor 2. Kemudian ada talaki atau murojaah yang dilakukan secara hibrid untuk menguatkan. Nah, itu ada di evaluasi hafalan. Nanti juga masuk ke sana. Kemudian evaluasi digital bisa dengan workshop dengan orang tua yang jika tidak bisa datang bisa menggunakan evaluasi menggunakan pengisian Google Form, Pak. Jadi itu keterkaitannya, Pak. Iya betul, Pak, betul.
Baik, Bapak, baik. Saya paham, paham, Pak. Iya, siap, Pak. Yang penting mohon bimbingannya. Kemarin coach saya itu mungkin nggak terlalu paham Quran hadis, Pak. Coach saya. Jadi coach saya tidak terlalu paham Quran hadis. Jadi secara umum, iya maksudnya tadi pas pas di judul itu Pak kemarin nggak terlalu di. Iya, 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 Pak, betul Pak. Baik Bapak, kalau bagi saya pribadi sebagai peserta tentu akan meningkatkan eh, pikiran dan kinerjanya saya akan dapat memberikan apa ya, membantu lah Pak dengan adanya teknologi itu mempercepat kerjaan misalkan Pak, mempermudah memperoleh ini yang ingin dicapai siswa yang seharusnya harus 5 surah bisa tercapai tidak 4 surah tuh sehingga untuk saya pribadi dapat dapat menumbuhkan kompetensi baru Pak. Saya sebagai pribadi ya saya malu sama Bu aja ini Pak. Nanti saya ditanya pasti kantor. Yang kedua, bagi instansi tentu dapat membantu eh, mencapai visi misinya, Pak. Tentu di dalam visi misi membentuk siswa yang religius. Bagi instansi kalau bahasa saya ya memberikan warna baru, Pak. Nah, warna baru, suasana baru yang anak-anak yang semula ya sekarang hijau yang enak dipandang, Pak. Jadi suasana baru, Pak. Bagi madrasah anak-anak sudah bisa menghafal lebih banyak lagi gitu, Pak. Kalau untuk Kementerian Agama yang secara umum sebagai keluarga besar Kementerian Agama tentu dapat berdampak positif di bidang pembentukan karakter generasi, Pak.
generasi mau tidak mau kita lahir dari keluarga besar Kementerian Agama nanti ketika anak-anak berhasil kan begitu, Pak. Iya, betul, Pak. Katanya untuk membentuk generasi emas. Jadi nanti Kementerian Agama goalnya dari sekarang ini, Pak, sebagai peserta yang nanti berlandaskan iman dan takwa, Pak. Kan begitu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Jen. Kalau ke Mekah ajak ajak saya kalau ke Mekah Pak Jen. Siap, siap, siap. Monggo. Aman, aman. Izin keluar nggih? Iya, siap Pak. Silakan nomor urut 3, kelompok 3 boleh masuk ke break room. Ayo Mas Dodo, semangat Mas Dodo. Dudu, dudu, Jawa. Sudah disebut. Boleh. Ya, boleh, boleh. Makasih banyak, Bu. Ya, ya, Bu. Assalamualaikum. Mohon izin Bu Yun, saya mau meninggalkan grup, mau ngajar. Siap. Sama-sama.